Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang akan presentasi pada hari ini. Sebelumnya, izinkanlah kami memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Tahta Nuansyah AA, Inas Atika Dwi Setra, Dwi Apriyani Putri, dan yang terakhir, Linda Yulianti. Sebelumnya, kami ucapkan banyak sekali terima kasih kepada dosen pengampu kami yang cantik, yaitu Bunda Lukmawati MA, yang telah memberikan kami kesempatan untuk presentasi di hari ini. Baiklah teman-teman, langsung saja kami akan mempresentasikan materi kami mengenai dewasa akhir yang berjudul Perkembangan Spiritual dan Kematian pada Masa Dewasa Akhir. Selamat menyaksikan, hope you guys enjoy it. Definisi kecemasan kematian. Menurut Templer, kecemasan terhadap kematian itu merupakan suatu kondisi emosional yang sangat tidak menyenangkan, yang mana dialami oleh seseorang secara subjektif ketika seseorang tersebut mulai memikirkan hal-hal yang akan dihadapinya, yang pada kenyataannya hal-hal tersebut belum tentu benar-benar terjadi. Aspek kecemasan akan kematian menurut Comte dan Florian. Jadi mereka membagi aspek kecemasan itu menjadi 7 aspek kecemasan. Yang pertama, yaitu ada cemas akan kehilangan perubahan diri. Kedua, cemas akan kehilangan jati diri. Ketiga, cemas akan kehilangan identitas sosial. Keempat, cemas akan ditinggal oleh keluarga dan sahabat. Lalu kelima, cemas akan misteri kematian. 6. Cemas akan hukuman akhir zaman. Dan yang terakhir ada cemas akan penderitaan. Dewasa akhir menurut Erikson. Jadi, Erikson membagi dewasa akhir menjadi 2 tahapan perkembangan. Yang pertama yaitu usia lanjut dini yang berkisaran antara usia 60 tahun sampai dengan 70 tahun. Lalu tahapan yang kedua yaitu usia lanjut yang dimulai pada usia 70 tahun hingga akhir dari kehidupan seseorang. Selanjutnya, ciri-ciri dewasa akhir menurut Harlock 2002. Jadi Harlock membagi ciri-cirinya menjadi 3 ciri-ciri. Yang pertama, adanya periode penurunan atau kemunduran yang disebabkan oleh faktor fisik dan psikologis. Lalu ciri yang kedua yaitu adanya perubahan peran karena tidak dapat bersaing lagi dengan kelompok yang lebih muda. Lalu ciri yang terakhir yaitu adanya keinginan untuk menjadi muda kembali dengan cara mencari segala cara untuk memperlambat penuaan yang dialami. Definisi religiusitas. Jadi religio adalah sikap kekhidmatan dalam pemujaan, sedangkan religiusitas itu dimaknakan sebagai pengabdi terhadap agama, yakni kesolehan. Religiositas itu merupakan inti kualitas hidup manusia dan harus dimaknakan sebagai rasa rindu, rasa ingin bersatu, rasa ingin berada dengan yang abstrak. Lalu, Nurcholish Madjid itu menyatakan bahwa religiositas adalah tingkah laku yang sepenuhnya dibentuk oleh kepercayaan kepada kegoiban atau alam goib, yakni kenyataan yang supra-empiris. Menurut Jalaluddin, keyakinan agama itu terkait dengan perilaku religius, yakni bentuk tingkah laku yang bersumber dari keyakinan agama itu sendiri. Nah, oleh karena itu, keyakinan beragama itu melibatkan banyak sekali faktor, yakni faktor internal maupun faktor eksternal.
Namun, dalam pandangan Glock dan Streck, religiusitas itu sendiri memiliki 5 dimensi, yaitu yang pertama ada dimensi keyakinan. Nah, dimensi ini disebut juga dengan dimensi keimanan, mengandung pengharapan di mana umat beragama akan menganut paradigma teologis tertentu serta mengikuti kebenaran secara doktrinal. Jadi setiap agama itu memiliki seperangkat keyakinan yang dianut oleh orang-orang yang menganut agama tersebut sendiri. Lalu yang kedua ada dimensi praktik agama, yakni ruang lingkup kegiatan keagamaan yang meliputi ibadah, ketaatan, dan apapun yang dilakukan oleh seseorang untuk menunjukkan komitmennya kepada agama yang sedang ia anut. Nah, dimensi ketiga yaitu dimensi ritualitas atau ritualistic dimension, yaitu tingkatan sejauh mana seseorang mengerjakan kewajiban-kewajiban ritual dalam agamanya. Misalnya seseorang pemeluk agama Islam, ia akan melakukan sholat, zakat, berpuasa, dan haji bagi yang mampu. Lalu ada dimensi keempat yaitu dimensi pengalaman atau experiential dimension, yaitu perasaan-perasaan atau pengalaman-pengalaman keagamaan yang pernah dialami dan dirasakan. Misalnya perasaan dekat dengan Tuhan, merasa dilindungi oleh Tuhan, dan merasa doanya dikabulkan oleh Tuhan. Lalu dimensi yang terakhir yaitu dimensi konsekuensi atau consequential dimension, yaitu dimensi yang diukur sejauh mana perilaku seseorang dimotivasi oleh ajaran agamanya di dalam kehidupan bersosial. Misalnya, apakah ia menjenguk temannya yang sedang sakit atau bahkan membantu temannya yang sedang mengalami kesusahan. Nah teman-teman, itulah tadi materi dari kami mengenai perkembangan spiritual dan kematian pada masa dewasa akhir. Kalau ada yang belum jelas, boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Dosen Kreatif untuk presentasi-presentasi selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.